Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil amin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rusulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ma'badu. Perkenalkan, nama saya itu Azhari Ma'ruf dengan NIM 19074007. Baiklah, saya akan mempresentasikan PT saya tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya itu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Tujuannya itu, satu, membantu perusahaan meraih tujuannya. Dua, memastikan perusahaan memanfaatkan sumber daya manusianya secara efektif dan melakukan pengembangan secara maksimal. Dan mengidentifikasi kepuasan dan kebutuhan para karyawan. Manfaatnya itu bahwa ia merekrut dan membawa orang-orang yang tepat di perusahaan atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan tugas dengan lebih baik. Mereka menyusun deskripsi pekerjaan yang lebih sesuai dengan peran pekerjaan mereka. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja karyawan yang menyatakan terhitung tabel itu 3.106 sampai 1.672 berada di daerah penerimaan HA sehingga HO ditolak. Hal ini dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja karyawan yang menyatakan terhitung yaitu tabel 1610 sampai dengan 1672 berada di daerah penerimaan HO sehingga HA ditolak. Hal ini dinyatakan bahwa pelatihan berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, tujuan dari uji T adalah untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak dalam hubungan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Hasil pengujian diperoleh nilai T untuk variabel pelatihan menunjukkan nilai T hitung 1.610 tabel dengan 1.672 dengan nilai signifikasi sebesar 0,13 besar dari 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa pelatihan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Hal ini berarti hipotesis ditolak. Kesimpulannya itu bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Pelatihan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. Pengembangan karir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kompetensi pelatihan dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.